Ikut doa pengarsa Abah, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Khusus untuk pemangku manakib pada malam hari ini, Bapak Haji Age Sunjaya dan Ibu Dr. Hajah Leli Resna, SPKJ sekeluarga. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talkin, yang saya hormati petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya dan seluruh tim Manakiban Online Internasional yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang berbahagia, bersyukur kepada Allah malam ini kita usai amaliyah kita dari buka puasa, kemudian kita zikir khotaman, kemudian juga kita sama-sama sholat tarawih, dan saya pun bersyukur malam hari ini tarawih bersama pengersa abadi Madrasah Sirna Rasa. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita semua karena kita selalu dibimbing secara lahiriah dan batiniah. Kita dibimbing cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ibadah kita adalah ibadah yang berilmu, ibadah yang dibimbing oleh sang ahli ilmu. Maka dalam kitab Fadlul Syuhur tentu sudah kita banyak bahas oleh para wakil talkin, oleh para mubalik. Di Ramadan ini ada dolah, ada pencarian, pencarian pengetahuan, dolatul mukmin. Dolatul mukmin al ilmu. Pencarian bagi orang mukmin itu adalah pengetahuan, ilmu. Jadi kita bertoriko itu mesti punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, nanti tidak seimbang. Kata Abah, kita harus seimbang. Kita harus seimbang. Abah suka keseimbangan. Ada lahir, ada batin. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Ibadah kita mesti ada yang terlihat dan tidak terlihat. Ada yang riya dan tidak riya, kata Abah. Zikir khofi itu tidak riya. Karena semua amaliyah kita itu riya. Puasa orang lihat, sholat orang lihat, ibadah-ibadah lain, sodako apalagi orang lihat. Tapi ketika ismu zikrillah, menyebut nama Allah, ketika hati terkoneksi dengan Allah, itulah yang tahu hanya hamba Allah dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Jangankan istri kita, anak kita, kalau belum talqin atau suami kita, malaikat pun tidak tahu. Nah, itulah pengetahuan. Kita mendapat pengetahuan dua, ada pengetahuan lahir dan batin. Ada ilmu lahir dan batin. Kalau ilmu lahir banyak sekali. Ada ilmu agama, ada ilmu perdagangan, ada ilmu pertanian, ada ilmu kedokteran, ada ilmu psikologi, ada ilmu sains, ada ilmu matematik, dan segala macam ilmu lahir di dunia ini banyak sekali. Termasuk para pecinta kesucian jiwa hari ini. Saya yakin kalau hadir hari ini 50 atau 80 atau 100 orang, maka di situ ada 100 keahlian ilmu lahir. Dan itu semua adalah kekayaan. Andaikan kita bersinergi, luar biasa. Di antara kita, murid-murid Abah, yang ada di Manakiban Online Internasional, secara ilmu lahir, kalau kita padukan, kita sinergikan, Masya Allah, betapa kaya rayanya kita. Ada yang ahli di bidang bisnis, ada yang ahli di bidang pendidikan, ada yang ahli di bidang perdagangan, ada yang ahli di bidang pertanian, ada yang ahli di ilmu kedokteran, ada yang ahli di bidang-bidang lain, sampai saya sendiri susah mengucapkannya karena bukan ahlinya. Ada juga ahli agama. Nah, itu semua ilmu lahir. Contoh di dalam ilmu agama yang disebut ilmu lahir apa? Ada ilmu Quran, ilmu lahir itu. Ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraat sab'ah, ada ilmu misal ilmu apa? Hadis, tafsir, usul fikih, dan segala macam ilmu yang dipelajari hari ini dalam bab agama itu semua ilmu lahir. Dan itu penting bagi kita untuk apa? Untuk kita pelajari karena jelas
Kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat beberapa kali bagi siapa? Bagi orang yang berilmu dan beriman. Nah, jadi kita pun diangkat derajatnya dalam komunitas kita. Bu dokter dari Semarang itu diangkat derajatnya, dimanfaatkan oleh pasien-pasiennya di Semarang, di rumah sakitnya, orang semua hormat ya sama Bu Dokter Lilia misalkan. Atau misalkan ada dosen, maka diangkat juga oleh mahasiswanya, dihormati. Atau jadi tokoh masyarakat, atau jadi pedagang yang sukses sehingga bisa buka manakib, dihormati. Artinya diangkat derajatnya oleh Allah, itu masih di dunia. Di sisi Allah diangkat derajatnya. Allah lebih tahu bagaimana mengangkat derajat orang-orang berilmu. Jadi ilmu lahir itu menjadi penting kita pelajari. Kita lihat pengersa Abah. Abah tidak melarang mentang-mentang kita bertasawuf, mentang-mentang kita berzikir, kita nggak usah belajar ilmu lahir. Tidak, Abah pun ahli ilmu. Ahli ilmu Al-Quran, ahli ilmu agama. Bahkan Abah mengerti tentang ilmu pembangunan, bagaimana cara menembok istilahnya, cara bagaimana mendirikan bangunan. Karena pembangunan Sinarasa, ya Abah yang mengatur. Tingginya segala macamnya Abah pantau. Artinya Abah mengerti itu. Itu semua ilmu lahir. Nah maka beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kata Quran apa? Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Tentu beda. Jadi kalau seandainya saya tidak ngerti ilmu bangunan, untuk membangun bata dikasih semen ya hancur gitu ya. Karena beda orang tahu dan tidak tahu gitu. Tapi bagi orang yang tahu, mengerti, maka dia mudah sekali mengerjakannya. Nah itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, jiwa, kita penting punya pengetahuan. Nah maka Abah di dalam kitab Falusyur mengatakan apa? Menukil makalah yang terkenal, wakun mustafidan kullayaum ziyadatan minal ilmi wasbah fi fuhuril fawaid. Jadilah kamu semua berfaedah setiap hari, bertambah dari ilmu. Wasbah fi buhuril fawaid. Berenanglah dalam lautan yang bermanfaat. Jadi setiap hari kita diminta untuk apa? Setiap hari kita untuk bertambah kebaikan kita, bertambah ilmu kita. Setiap hari kita dari detik ke detik, menit ke menit, minggu ke minggu ya, hari-hari, minggu-minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita harus selalu di dalam lautan yang berfaedah, bermanfaat. Ya tadi adalah lingkungan ilmu, komunitas ilmu. Ini menjadi penting gitu. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, jiwa, itulah ilmu lahir. Nah, Abah menambahkan, kita tidak hanya ilmu lahir saja. Sebagaimana Abah bahas dalam kitab Fadlul Syuhur, bahwa ilmu itu ada dua. Ilmu zahir dan ilmu batin. Nah, yang kedua ada ilmu batin. Ilmu batin ini adalah ilmu yang lautan tanpa tepi. Tidak ada batasnya. Kita menjadi pedagang, secara lahir kita kuasai segala macam ilmu dagang. Tetapi kita perkuat dengan apa? Dengan ilmu batin. Apa ilmu batin? Ilmu yang bagaimana kita mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah ilmu laduni. Ladun. Ladun itu artinya dari sisi Allah langsung diajarkan. Nah, maka banyak sekali orang yang bagi orang lain tidak terlihat. Bagi orang yang mempunyai ilmu ladun, maka dia terlihat, terdengar, dia peka. Maka itulah Allah ajarkan. Allah berikan pemahaman-pemahaman dalam kolbunya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mempelajari ilmu batin? Jelas di dalam kitab Fadlul Syuhur, Abah mengatakan bahwa sumber daripada ilmu laduni adalah kalimatul la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita belajar ilmu lahir, segala macam teori kita pelajari. Kalau kita mempelajari ilmu batin, maka tiada lain kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka banyak di antara murid-murid Abah sejak zaman Mama Tolha, Abah Sepuh, Abah Anom sampai Abah Aos.
Dia nampaknya tidak belajar secara formal, kok pinter, kok bisa. Atau dia mempelajari sama-sama sarjana, yang satu sarjana, yang dua sarjana. Kenapa yang sarjana satu lebih hebat, lebih bermanfaat? Nah, bisa jadi karena dia pun ditambah ilmu batinnya. Sama-sama pedagang, yang satu pedagang, yang kedua pedagang. Kok pedagang kedua hebat? Pedagang kedua ditambah selain dia mempelajari ilmu lahir, cara berdagang, dia pun mempelajari ilmu batin, yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ilmu itu bukan gelar, ilmu itu bukan sarjana, ilmu itu bukan doktor, ilmu itu bukan profesor, ilmu itu bukan sekolah atau formal. Itu bisa jadi orang dapat ilmu, bisa jadi ilmunya tidak bermanfaat. Artinya, berilmu itu kita berguru secara lahir dan batin. Kalau kita punya kesempatan belajar, sekolah, alhamdulillah. Kita punya kesempatan untuk kuliah, alhamdulillah. Tetapi bagi yang tidak punya kesempatan sekolah, kuliah, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu banyak sekali. Apalagi ilmu batin. Ilmu batin kita tinggal minta pengersa Abah, ditalkinkan, itulah kita belajar ilmu batin. Allah berikan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam kolbunya. Nah, kalau ilmu lahir, apalagi hari gini, kita bisa mempelajari segala macam ilmu dengan pelatihan, dengan kursus, dengan kita mengikuti tutorial-tutorial, video-video di internet. Asal kita konsentrasi, kita baca referensi, menjadi pinter. Nah, tapi kita harus lanjutkan tadi ilmu batin. Jadi jangan sampai bagi yang sekolah, yang kuliah, hanya ilmu lahir saja. Ilmu batin. Pertanian kita sudah ahli. Agar lebih hebat mendapatkan laduni pertanian. Yaitu kita perbanyak untuk mendapatkan ilmu yang kedua. Ilmu batin. Nah, tiada lain la ilaha illallah kalimatnya. Nah, maka berbeda. Banyak sekali orang-orang murid Abah yang ketika banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau betapa punya pengetahuan, punya ilmu yang luar biasa. Apalagi ilmu lahir kita kuat, la ilaha illallah kita kuat, masya Allah itu masagi kata Abah, sempurna gitu, lahir dan batin. Siapa contohnya? Contohnya guru kita pengersa Abah. Ilmu lahirnya betapa kuatnya, memperdalam. Abah Awas itu kalau mempelajari satu bidang, dia sampai mendalam, sampai mastery, sampai menguasainya. Kemudian diperkuat dengan ilmu laduninya, yaitu dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ilmu laduni ini adalah ilmu yang kita mesti pelajari. Tiada lain caranya adalah memperbanyak mengucapkan kalimat la ilallah. Allah ajarkan langsung kepada kita semua melalui hati kita semua, melalui kolbu kita semua. Sudah ada caranya, alatnya dari pengersa Abah untuk kita semua. Kita bersyukur. Tinggal kita perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Guru-guru kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya berjamaah dengan pengersa Abah malam ini dan kemarin ketika subuh di Tugu Proklamasi. Abah Awas pun masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abah Awas pun masih memperdengarkan suara la ilaha illallah. Abah Awas pun masih menggerakkan badannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masa kita tidak mengucapkan? Masa kita dianggap ketika kita zikir la ilaha illallah masa tawajuh? Jadi jangan sampai kita zikir jahar malah kita zikir khafi, tidak ada suaranya. Abah saja masih zikir jahar gitu. Abah saja masih menggerakkan tubuhnya untuk zikir jahar. Nah, maka ini contoh buat kita semua. Abah pun istiqomah terus mempelajari ilmu lahir dan batin. Saya lihat Abah masih membaca. Abah masih mencoret-coret kitabnya, memberikan tanda, kemudian menulis dalam kertas, mengambil referensi itu. Artinya Abah belajar gitu. Secara lahir, ilmu batin apalagi. Nah, jadi itulah ilmu lahir dan batin kita pelajari. Bagi seorang dokter, mempelajari semua ilmu-ilmunya secara lahir. Teori-teori kedokteran. Perdalam selanjutnya ilmu batin dengan kalimat la ilaha illallah. Tentu dokter yang punya ilmu batin dan dokter yang tidak punya ilmu batin tentu berbeda. Jadi ilmu batin itu bukan berarti ilmu yang aneh-aneh.
ilmu batin itu adalah ilmu yang langsung Allah berikan pemahaman kepada kalbu kita, yaitu kita karena kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, yaitu alatnya adalah la ilaha illallah. Bagi guru, guru yang punya la ilaha illallah dan tidak tentu berbeda. Bagi dosen, bagi karyawan, bagi pegawai, bagi pengusaha, bagi siapapun, bagi ayah, bagi ibu, bagi anak, apalagi kita sebagai ayah bagi anak-anak kita, ibu bagi anak-anak kita, istri bagi suami kita, suami bagi istri kita atau anak kita. Itu berbeda ketika kita punya ilmu lahir, cara parenting, cara mengasuh, kita lengkapi dengan ilmu batin, tentu berbeda. Nah, maka tiada lain apa? Tidak bosan-bosan kita selalu mengatakan bahwa kalimatnya adalah zikir la ilaha illallah. Saya mengatakan demikian itu adalah mengingatkan kepada diri saya, juga kepada semua. Jadi ketika saya berbicara, perbanyak kita mengucapkan kalimat la ilallah, artinya sama ini berlaku buat saya. Karena pengersa Abah pun tadi masih mengucapkan la ilaha illallah. Abah pun masih berzikir la ilaha illallah. Malu kita yang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, ilmunya rendah begitu ya. Masa kita tidak mengucapkan la ilallah. Kalau kita sadar ilmu kita pas-pasan, ya sudah kita punya ilmu batin. Kita perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mumpung masih Ramadan 1. Segala macam kelebihan, segala macam pahala, segala macam momen ketika kita banyak waktu luang, karena kita saum, kita tidak maksimal kesibukan duniawi, maka perbanyak saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Waktu sahur, bukan berarti waktu sahur itu adalah, memang betul sahur itu adalah ibadah. Sahur itu adalah berkah. Tapi di balik itu, ketika waktu sahur kita berzikir, ketika berla ilaha illallah, menjelang subuh, ba'da subuh, waktu zuhur, asar diperbanyak, kemudian menjelang maghrib, sebelum kita tawasul, itu luar biasa. Nah maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, di bulan suci Ramadan 1 ini, mari sama-sama kita semua tingkatkan ilmu kita. Seperti pengersa Abah guru kita yang menganjurkan dalam kitab Fadlul Syuhur, yaitu perbanyak, perkuat kita, pelajari semua ilmu lahir kita, apapun sesuai bidang kita masing-masing, perdalam sampai menguasainya, dan tentu jangan lupa perdalam juga ilmu batin kita yang sudah diajarkan. Tiada lain caranya adalah kalimatnya la ilaha illallah. Ketika ada maklumat, ketika ada kalam, sabda Abah tidak mengerti, maka cari pengetahuan, cari referensi, bertanya. Tentu bertanya kepada orang yang dekat sama Abah. Mungkin bakal talkinkah, mungkin mubalikkah, atau orang yang mengerti. Bertanya. Itu cari pengetahuan. Kalau bertanya sudah tidak ada yang jawab, malah bingung, mungkin kita harus bertanya kepada ilmu yang kedua, yaitu adalah ilmu batin, yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar terbuka kalbu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk pemangku manaqib dan kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.